Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah siap belajar semuanya? Sudah, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, silakan dicek terlebih dahulu kebersihan kelasnya dan kerapian kelasnya. Oh ya, boleh Dana. Ada sampah? Enggak, Bu. Tidak? Coba semuanya berdiri. 1, 2, 3 berdiri. Coba ada ke depan. Sudah rapi semuanya? Yang tidak rapi coba dirapikan terlebih dahulu. Dasinya, bajunya. Sudah rapi semuanya? Sudah. Silakan duduk kembali. Oke, Arjuna, silakan disiapkan dan ditulis doanya. Siap, dan untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa Mohon nafian. amin. Beri salam kepada guru-guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan semuanya berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Wajib dan Lunas sebagai bentuk rasa cinta tanah air. Semuanya hadap ke depan. Oke, lagu Garuda Pancasila. Apa? Apa, Bu? 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat hadir makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Jangan dulu terlebih dahulu, Ibu mau bertanya kabarnya. Oke, apa kabarnya? Sehat-sehat, Bu. Bagaimana moodnya? Bagus-bagus, Bu. Mari kita fokus. Yes, yes, yes. Siap belajar hari ini. Siap belajar hari ini. Sudah siap belajar semuanya? Sudah, Bu. Masih perlu ada ice breaking? Perlu ya? Masih ingat tidak? Tepuk semangat dan dingdung. Masih, Bu. Oke, coba kita tes. Tepuk semangat dan dingdung. Dang, dang, dang. Lebih semangat. Ding, ding, ding. Ayo. Dung, dung, dung. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Set. Semangat. Sekali lagi. Tepuk semangat dan dingdung. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Set. Semangat. Sudah semangat semuanya? Sudah, Bu. Silakan duduk semuanya. Terima kasih sudah aktif pada pembelajaran hari ini. Baiklah Anda, pada kegiatan hari ini adalah Ibu akan memberikan kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan ini adalah digunakan untuk selama pembelajaran. Apabila ingin keluar, harap untuk pamit atau izin terlebih dahulu. Ya, tapi sebelumnya Arjuna ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya, oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kesepakatan yang pertama, kalau mau keluar harus izin terlebih dahulu. Yang kedua adalah aktif dan saling bekerja sama. Bisa? Semuanya Bisa, bisa? Bu. Oke.
kira-kira kita mau belajar apa hari ini? Tentang bahasa Indonesia. Oke, siapa yang tahu kita hari ini belajar bahasa Indonesia, materi apa sebelumnya yang sudah pelajari? Bella, apa Bella? Tentang definisi dan struktur teks LHO. Apa itu LHO, masih ingat tidak? Laporan hasil observasi. Siapa yang masih ingat apa itu observasi? Apa itu observasi? Ya, Daniel. Apa itu observasi, Daniel? Pengamatan. Siapa yang pernah melakukan pengamatan di sini? Sudah pernah semuanya? Sudah. Ibu mau tanya terlebih dahulu. Danang, pernah melakukan pengamatan di mana, Danang? Teman, perilaku teman. Berarti perilaku teman ini hubungannya adalah secara interaksi sosial. Pernah tidak melihat temannya tiba-tiba murung? Padahal dia anaknya ceria, tiba-tiba dia murung hari itu. Pernah tidak? Ya, ini namanya perubahan. Atau misalnya sekarang dia full kali, dulu waktu SMP nggak kayak gitu. Tidak seperti itu. Pernah? Pernah ya, itu namanya perubahan. Itu diamati. Secara tidak langsung kita mengamati dan kita merasakan adanya perubahan. Ya. Nah, dengan pengamatan ini dilakukan adalah untuk bisa menemukan hasilnya. Nah, kira-kira kalau teks laporan hasil observasi ini dalam bentuk apa nak biasanya? Dalam bentuk tugas atau penulisan. Ya, sebelumnya sudah Ibu kasih arahan ya. Kelompok ya. Kelompok kampung, mana kelompok kampung? Oh, ada. Sudah diamati kampungnya? Sudah. Ada datanya? Ada. Kelompok terong putih. Oke. Sudah diamati juga? Kelompok bawang merah. Oke, sudah diamati? Kelompok cabai rawit. Sudah diamati? Sudah, Bu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah dalam laporan hasil observasi ini bagaimana caranya kita bisa membentuk dia itu menjadi sesuatu yang lebih kreatif selain dari bentuk penulisan? Siapa yang tahu? Bagaimana mengubahnya? Mengubahnya dari yang tulisan menjadi sesuatu yang lebih kreatif. Iya, Isma. Bisa dilakukan dengan membuat rangkuman, bisa disertai dengan membuat gambar. Oke, rangkuman dan disertai oleh gambar. Kira-kira itu akan menarik tidak? Menarik. Apa yang membuat menarik di sini? Karena ada gambarnya. Itu secara visual. Manusia akan suka melihat sesuatu yang berwarna. Suka lihat yang berwarna? Suka lihat yang indah dan cerah? Itu yang dimaksudkan dengan Isma. Tepuk tangan dulu untuk Isma. Bella. Ada lagi nggak? Kira-kira ada? Oh iya, kita apa kita? Bisa dibuat dengan peta konsep, Bu. Peta konsep. Tahu peta konsep? Tahu nggak struktur organisasi? Mana ada struktur organisasi? Tahu struktur organisasi? Tahu. Nah, itu kan dia ada peta, itu namanya peta konsep. Dia tersusun dan terkonsep. Karena ingat ciri-ciri teks LHO, FAJOB, SASIPOD. F-nya apa? Faktual, J-nya jelas, O-nya objektif, S-nya sahih, C-nya sistematis, apa tadi? Sasipo, fokus, tepat waktu. Selain dari itu ada lagi tidak? Saya, Bu. Ya, Tasya. Bisa juga digunakan tabel pengamatan, Bu. Menggunakan tabel pengamatan sama seperti yang sudah kita lakukan. Ada tabel pengamatannya? Ada, Bu. Ya, ada berapa tabel di sana? Ada 4. Yang pertama tabelnya isinya apa? Nomor dan tanggal. Yang kedua ada apa lagi di sana? Kondisi. Yang ketiga Tinggi tanaman. tinggi tanaman. Selanjutnya Warna. Selanjutnya Hama penyakit. nama penyakit dan terakhir catatan. Itu sudah terisi semuanya? Sudah, Bu. Itu yang akan kita olah. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk menulis teks laporan hasil observasi yang logis dan etis serta mengaliwahanakannya menjadi sesuatu yang lebih kreatif dan dipresentasikan. Sudah
bukunya masing-masing. Terakhir tadi kita sudah membahas tentang strukturnya. Strukturnya ada berapa? Ada 3. 3. 1. Pernyataan umum atau klarifikasi. Iya, pernyataan umum. 2. Deskripsi bagian. Deskripsi bagian. 3. Deskripsi manfaat atau kesimpulan. Deskripsi manfaat atau kesimpulan. Oke. Kurang panas seperti ya. Oke, silakan dibuka dulu bukunya. Ada buku cetaknya masing-masing ya. Coba dibuka bukunya di halaman 7. Di halaman 7 coba dilihat ada bentuk tabel di sana yang isinya tentang struktur teks. Ya, ada struktur teks, ada deskripsi bagian, deskripsi manfaat. Nah, itu yang akan kita buat pada proyek kita nantinya. Ada di bawah alat dan bahannya? Ada, Bu. Oke, data yang sebelumnya, coba Ibu mau lihat data yang sebelumnya. Oke, coba Ibu lihat. Oke, ada perubahan tidak? Ada, Ada Bu. ya, itu yang nanti akan didiskusikan. Ini Ada. oke, sampai rusak ya. Ini baru tadi didatangkan. Kalau kelompok ini sudah diisi semuanya? Sudah, Bu. Sudah. Kelompok ini? Ini kelompok ini apa nih nanti? Oh, yang ini. Oke, bagus. Berarti sudah mengumpulkan data awalnya yang akan kita tulis bersama dan akan dipresentasikan. Coba perhatikan ke depan, itu baru pengumpulan data. Ya, itu baru pengumpulan data. Hari ini kita akan menuliskannya dan mengalihwahanakannya. Tapi sebelum itu ada pertanyaan? Ya. Bu, apa itu pengaliwanaan? Iya, bagus. Tepuk tangan dulu tuh Pak Setia. Ini istilah baru nggak dengar? Pengaliwahanaan. Iya. Iya. Kalau wahana tahu wahana? Tahu. Apa kalau wahana? Wahana bermain, ya. Nah, berbeda nggak antara pengaliwahanaan dengan wahana bermain? Beda? Beda, Bu. Coba diperhatikan. Pengaliwahanaan. Pernah tidak mendengar puisi yang judulnya Hujan di Bulan Juni? Pernah? Siapa yang pernah? Pernah dengar puisi Hujan di Bulan Juni? Oke, belum pernah? Belum. Nah, Hujan di Bulan Juni itu puisinya itu pernah dialihwahanakan menjadi novel. Setelah diubah menjadi novel, awal mulanya puisi menjadi novel, akhirnya menjadi film. Jadi kira-kira ahliwahana itu apa? Pengahliwahana itu adalah ahli wahana, mengubah bentuk dan mediumnya. Dari yang awalnya puisi, hanya secari kertas puisi dari beberapa bait, diubahlah menjadi novel dan sampai ke film. Jadi dia mengubah. Gitu. Jadi dia itu adalah upaya untuk mengubah. Inilah yang kita ubah. Dari yang hasil data tadi, kita alihwahanakan menjadi sesuatu yang lebih kreatif dan menarik, yang akan kita presentasikan bersama. Paham di sini Bastian? Paham ya? Semuanya paham? Oke, itu yang akan kita tulis. Oke, silakan diperhatikan. Nah, apa itu teks laporan hasil observasi? Yang pertama, coba bacakan Christian. Apa itu? Yang pertama yang digariskan. Informasi sistematis dan objektif. Iya, apa itu sistematis? Tersusun atau berurut. Jadi laporan itu harus berurut. Itu sudah diurutkan tidak dari yang hari pertama sampai hari keempat? Sudah, Bu. Itu yang maksudnya dengan sistematis. Objektif, apa itu objektif? Nah, objektif Tidak memihak atau subjektif. iya, tidak memihak atau tidak subjektif. Jadi objektif itu sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Kalau tanaman kita mati ya berarti dibuat dia lahir dan mati. Jadi tidak bisa diada-adakan. Ya, jadi maksudnya objektif. Lalu yang kedua, coba dibaca kasih. Menyampaikan fakta dan penjelasan. Iya, apa itu fakta? Kenyataan. Kenyataan atas sesuai dengan yang keadaan sebenarnya. Itu dia yang kedua. Sampai di sini paham? Paham. Maksudnya laporan observasi itu adalah hasil dari pengamatan yang tidak diada-adakan, sesuai dengan kenyataan. Kita lihat selanjutnya. Bagaimana ciri-cirinya? Tadi yang sudah kita sampaikan ya. Ada itu faktual, jelas, objektif. Sahih, apa itu sahih nak? Benar. Iya. Sistematis tadi apa? Sistematis Tersusun atau teratur. Oke ya, ini sama ya. Universal. Ada yang tahu apa itu universal? Universal itu menyeluruh. Ya, artinya adalah menyeluruh, fokus dan lengkap, berbasis fakta. Jadi sesuai dengan kenyataan di lapangan. Itu dia ciri-cirinya. Bu, bagaimana kita cara menuliskannya?
Pertama tentu ada judul laporan. Kalau kangkung berarti laporan hasil observasi kangkung. Begitupun juga dengan seterusnya. Terong putih, ada cabai rawit, ada bawang merah, itu judul. Klasifikasi umum, ini sama dengan pernyataan umum. Apa itu umum? Lebih luas. Kalau lawannya umum apa? Khusus. Ada umum, ada khusus. Kalau ibu bilang tanaman yang ada di sekolah tuh luas nggak tuh? Luas. Kalau tanaman kangkung? Khusus. Itu yang namanya khusus dan umum. Bisa dipahami? Oke. Kalau ibu bilang silakan kelompok 1 amati tanaman yang ada di sekolah ini. Bingung kan? Karena dia tidak terkhusus. Tapi kalau 1 dia lebih terfokus gitu. Paham ya? Termasuk dengan fokus. Yang ketiga apa? Deskripsi. Apa itu deskripsi nak? Menggambarkan. Coba deskripsikan si Bastian. Oh, Bastian tinggi badannya sekian, warna kulitnya sekian, itu yang namanya deskripsi. Makanya di dalam teks laporan hasil observasi itu ada yang namanya deskripsi bagian, deskripsi manfaat. Oke, siapa yang masih ingat kaidah kebahasaannya? Ada kalimat definisi, ada kalimat deskripsi. Siapa yang ingat kata kunci dari kalimat definisi? Ya, merupakan apa lagi? Adalah apa lagi? Iyalah. Kalau kalimat deskripsi dia lebih membahas tentang sifat atau bentuk dan ciri-ciri. Oke. Terakhir adalah kesimpulan. Sudah sampai di mana kita? Kita sudah masuk ke klasifikasi umum, sudah ditulis? Sudah disimpan kan datanya? Sudah. Kita akan deskripsikan sama-sama sampai ke kesimpulan. Bagaimana yang pertama langkahnya? Adalah menentukan topik dan tujuan observasi. Kira-kira tujuan mengobservasi tanaman ini apa? Untuk mengetahui perkembangannya. Tepuk tangan dulu dong kita semua. Itu adalah untuk mengetahui perkembangan dan perubahan. Tadi sampai tanam, saya pernah tuh mengamati teman perubahan tingkah lakunya. Kalau kata Indri, saya pernah mengamati tanaman yang sudah saya tanam. Ada perubahan Indri? Dari yang awalnya dia masih bibit, terus dia tumbuh dan akhirnya dia berbunga dan besar. Ya. Lanjut yang kedua adalah melakukan observasi dan mencatat data. Ya, jadi kita sudah melakukan atau mencatat data. Oke. Selanjutnya kita memberikan kriteria dan batasan aspek tadi yang seperti Ibu sampaikan. Tanaman, tidak semua tanaman tapi terbatas. Tanaman kangkung, ya. Nah, bagaimana cara melangkah menulisnya? Nah, ini dia. Silakan ditulis ya di buku catatannya, diperhatikan. Yang pertama menggunakan kalimat definisi. Kangkung adalah tanaman. Kangkung memiliki nama Latin apa? Nah, itu tinggal menggunakan kalimat definisi. Oke. Yang kedua, perbanyak frasa nomina. Oke. Yang ketiga, hindari opini pribadi. Apa itu opini? Pendapat sendiri. Iya, pendapat sendiri. Berarti di dalam teks laporan hasil observasi tidak diperkenankan menggunakan opini pribadi. Ya, jadi sesuai dengan data dan fakta yang ada. Yang keempat, kita mulai menyusun paragraf yang sistematis. Sistematisnya tersusun dan terarah. Ya, contohnya tadi apa? Lumut adalah, ini kan lumut. Ini spesifiknya. Frasa nomina itu adalah kata benda yang dispesifikan, ya, untuk menjelaskan objek secara rinci dan detail. Oke, ya, oke, Christian, bagus tangannya. Nah, oke ya, sampai di sini sudah dicapai? Sudah ya. Jadi ada berapa langkahnya? Ada 4. Menggunakan kaidah bahasa yang tepat. Oke, itu untuk cara penulisannya. Jadi ingat, yang pertama kita menentukan topik dan tujuan observasi. Yang kedua, melakukan observasi dan mencatat data sudah kita lakukan. Yang ketiga, menyusun. Ya, sudah kita batasi, masing-masing sudah punya. Yang keempat adalah menggunakan kaidah bahasa yang tepat. Jadi, ada 4 yang dilakukan. Oke, setelah ini ada pertanyaan? Oke, Kamiludin. Apakah hasil pengamatan dan laporan hasil observasi sama
Hasil pengamatan dengan hasil observasi. Observasi sama dengan pengamatan. Apa? Percobaan kah atau apa? Iya Bu, hasil pengamatan dan laporan hasil percobaan. Oke, tepuk tangan dulu untuk kami Nudin. Kami itu bertanya Ibu, apakah laporan hasil pengamatan itu sama dengan laporan hasil percobaan? Kira-kira sama atau berbeda, Nak? Berbeda. Dari kata percobaan dan pengamatan, ada yang beda nggak dari dua hal ini? Kalau pengamatan, kata dasarnya apa? Ya, amati ya, mengamati. Kalau mengamati kita kan memantau dan melihat. Kalau percobaan, mencoba atau ada yang diuji coba. Pernah belajar IPA ya? IPAS ya, kalau sekarang udah IPAS, proyek IPAS. Nah itu juga lintas pembelajaran kita ada hubungannya dengan IPAS dan juga produktif ATP. Nah di IPAS itu kan ada ya pernah, kalau dulu itu pernah membuat api dari sabun ya, busa sabun itu. Nah itu akan ada uji coba ya, percobaan. Dicoba langsung. Berbeda dengan pengamatan, kita hanya mengamati. Tapi kan laporan itu sama-sama isinya tulisan. Ya, ditulis dan ada datanya masing-masing. Tapi berbeda ya, Kamiluddin. Jadi percobaan dan pengamatan itu berbeda, dua hal yang berbeda. Tetapi yang namanya laporan sama-sama hasilnya adalah ditulis dan hasilnya adalah sesuai dengan fakta. Tapi kalau termasuk karyanya sama itu, karya non fiksi. Apa itu kalau non fiksi? Sesuai dengan kenyataan dan apa adanya. Ya. Oke, paham sampai di sini? Oke, ada lagi yang ingin bertanya terkait dari laporan hasil observasi? Sudah clear masalah cara menulis teks laporan hasil observasi? Sudah? Oke. Sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Oke, selanjutnya ada kesimpulan. Ya, pertama adalah dia harus objektif dari lapangan hasil datanya. Yang kedua adalah bahasanya jelas dan mudah dipahami. Ya, jadi yang kita tuliskan itu diharapkan untuk bisa dipahami oleh teman-teman kita. Yang ketiga adalah sistematis dan lengkap, dan yang keempat adalah praktik terus-menerus. Oke. Nah, selanjutnya Ibu akan perhatikan, Ibu beri contoh. Ini dia contoh menulis teks laporan hasil observasi. Nih, penulisannya yang seperti ini. Kalau ini judulnya apa? Coba tolong bacakan. Oke. Andini. Makanan tradisional Indonesia dengan ragam lauk yang nikmat. Oke, lapar nggak? Lapar? Lapar ya. Oke. Nasi liwet makanan tradisional dengan ragam lauk yang nikmat. Ya, ini dia. Kita Ibu perbesar. Oke. Kelihatan sampai ke belakang? Iya. Ya. Coba yang warna kuning ini kalimat apa Nan? Kalimat definisi. Mana yang ada kata definisi? Adalah. Ini kalau di dalam struktur ini bagian pertamanya apa namanya? Pernyataan umum. Pernyataan umum. Ini dia pernyataan umum. Dia mengklasifikasikan secara umum. Lalu yang kedua yang warna biru. Ini kira-kira apa ini? Iya, deskripsi bagian apa yang dijelaskannya di nasi liwet ini? Bahan-bahannya, proses masaknya, lalu cara penyajiannya, dan nilai budaya. Oke, begitu juga nanti dengan tanaman. Jadi kalau tanaman kira-kira di sini apa Nak? Kalau di bagian awal definisi ya judul. Yang kedua adalah definisi terlebih dahulu ya. Mulai dari identitasnya, dia termasuk ke jenis tanaman apa. Lalu yang terakhir adalah silakan dicatat ya poin-poin pentingnya ya. Cara menuliskannya. Nah, yang terakhir adalah deskripsi manfaat. Mana yang menyatakan manfaat di sini? Nih, selain nilai budaya, nasi liwet juga memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Itu yang dikatakan manfaat. Oke, silakan dicatat poin-poin pentingnya. Setelah ini kita akan melakukan diskusi. Ya, ini contoh dari penulisan teks laporan hasil observasi yang singkat, padat, dan jelas. Tapi ini nasi liwet, kita bukan nasi liwet, kita langsung ke tanaman, ya sesuai dengan jurusan ATP, bisnis tanaman perkebunan. Oke, silakan dicatat poin-poinnya. Tadi yang Ibu sampaikan langkah-langkahnya. Ada beberapa langkah yang sudah kita jalankan, yang hari ini kita akan melanjutkan langkah tersebut. Oke, di bawah kartonnya, bawah semua ya. Data hasil catatan di lapangan juga sudah dibawa? Sudah. Oke. Sudah duduk di kelompoknya masing-masing ya. Oke. Cara kerjanya adalah kelompok nanti kan sudah membawa alatnya masing-masing. Lalu mencatatkan hasil laporan
laporan yang sudah dijalankan selama 5 hari ya. 5 hari ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Oke. Nah, datanya kan sudah ada nih, ya. Ini datanya ya. Nanti dituliskan saja di kartonnya masing-masing. Ya, mulai dari identitas laporan, klasifikasi umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat, dan kesimpulan bagian akhir. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Ada pertanyaan terkait dari contoh teks laporan hasil observasi? Sudah jelas? Sudah. Oke, sudah duduk di kursinya masing-masing. Silahkan kita akan mulai berdiskusi. Waktunya tidak lama. Jadi silahkan berdiskusi dan aktif. Apabila ada kesulitan atau pertanyaan boleh silakan berdiskusi ya. Oke. Oke. Cara kerjanya. Yang butuh spidol itu ada spidol. Yang butuh spidol pakai spidol. Oke. Tulis judulnya di sini ya. Spidol. Tulis ini ya judulnya. Tulis nama kelompoknya. Oke. Tulis judulnya, tulis nama kelompoknya. Silakan kerjasama. Oke. Nah, ini ya. Nanti itu saja di judulnya dulu ya. Judulnya, nama kelompoknya. Oke. Selain kerjasama, karena nilainya ada ya, nilai kerjasama kelompoknya. Nanti sama-sama. Kalau ada kesulitan silakan bertanya sama ibu. Kalau bingung bisa dibuka di buku cetaknya masing-masing ya. Oke. Ingat terlebih dahulu menuliskan judulnya, nama kelompoknya jangan lupa. Nama kelompok. Nah, kerjakan sama-sama. Mulai dari sudah dipilih ya gambarnya ya? Ya, Bu. Oke, good. Oke, silakan ditempel gambarnya dan disesuaikan dengan susunannya. Ya. Tuliskan nanti akan dijelaskan sama-sama. Oke. Data laporannya. Oke. Ingat tadi tahapan-tahapannya. Pertama menuliskan topiknya. Masing-masing baru menuliskan nama kelompok. Ada berapa pertanyaan? Iya. Nanti sama-sama aja. Aku ditempel. Buat semenarik mungkin, buat sebagus mungkin. Masing-masing. Yang lainnya jangan lupa mencatat juga di buku latihannya masing-masing. Jadi semuanya kerjasama. Ya, tidak ada yang diam di kelompoknya. Saling kerjasama. Ingat kerja kelompok berarti sama-sama, bukan satu orang yang kerja. Oke. Kalau ada yang ingin tanyakan silakan ditanyakan. Paham ya posisinya ya? Oke, nama posisinya ditulis. Oke, yang lainnya catat di bukunya masing-masing. Ya.
bantu tuliskan datanya. Tadi kan itu baru data mentah ibaratnya ya. Nah itu dituliskan laporannya, baru dilampirkan di kantor. Boleh? Oke, ini baru rata-rata masih menuliskan identitas ya. Nah, tulis dulu judulnya sudah, identitasnya, kerjasama. Gak apa-apa diskusi bersuara, gak apa-apa, tidak masalah. Karena namanya berdiskusi. Ini rata-rata pakai ini ya. Oke, ini sudah sampai di mana? Sudah sampai gitu. Oke. Gambarnya ada? Oh, gambar semua ya. Oke. Aja kerjasama, ya kerjasama. Karena akan dinilai bersama kelompoknya masing-masing. Ada nilai kelompok, ada nilai individu. Oke. Bastian, sudah dicatat poin-poinnya? Nah, kalau temannya bekerja, Bastian ikut bantu menuliskan pengolahan datanya. Oke. Sini boleh tempel dulu, boleh gambarnya tempel dulu. Ya, boleh tengah-tengah. Boleh, tapi tengah-tengah boleh. Di sini. Datanya mana ada gambarnya? Nah, ya. Ya, ini ya. Wah, buat susun sebagus mungkin. Oke, yang lainnya bantu untuk mengarahkan bersama kelompoknya dari data yang sudah dimiliki. Oke, ada kesulitan sejauh ini? Tidak ya. Oke, lanjutkan kerjasama dengan kelompoknya masing-masing. Oke, sudah masuk ke identitas. Jangan lupa judulnya, identitasnya, kualifikasi umum, strukturnya diingat. Nah, data yang kemarin dilihat itu dilampirkan juga tabelnya. Oke, bagus. Lanjut, kelompok kampung sudah menempel gambar. Kelompok bawang merah sudah menuliskan data hasil laporan. Oke, bagus, kerjasamanya bagus ya. Lanjut. Kelompoknya sudah. Daniel, sudah disusun data-datanya Daniel? Sudah ya? Oke. Oke, kerjasama yang bagus. Lanjut. Oke, ada yang bantu gunting, ada yang ini. Aminuddin, sudah disusun data-datanya? Sudah ya? Oke. Kalau ada pertanyaan, ada yang kurang jelas pada pertanyaan? Ini boleh digunting.
Coba nih ya. Oke, good. Bagus. Lanjut. Itu namanya kerjasama dan kerja kelompok. Jadi tidak hanya satu orang. Jadi gantian boleh ya nulisnya ya. Jangan satu orang yang nulis. Dianalisis terlebih dahulu datanya. Kalau sudah pasti silakan dilampirkan. Karena sebelumnya datanya sudah ibu arahkan untuk membawa sumber-sumber lainnya sebagai pendukung. Oke. Terus terong putih. Jangan lupa juga lampirkan nama ilmiahnya ya. Masing-masing ada nama ilmiahnya ya. Oke, rekam jum. Coba sasiu. Oke, silakan ya. Waktunya 15 menit lagi. Apa? Lanjutkan dulu. Analisis dulu, jangan sampai salah. Jadi dibuat ya, kemarin kita buat kalkulator. Senin, Selasa, Rabu. Ingat ya, waktu itu kita mengambil datanya di tanggal 8 sampai tanggal 12. Jadi dibuat tanggalnya 8 sampai tanggal 12 September. Kita mengambil datanya 4 hari. Dari hari Senin sampai hari Kamis. Hari mana hari Kamis? Kamis, Selasa, Rabu, sampai Kamis ya. Ada 4 kan, ada tanggal. Ya. Nah ini nih. Alium cepa alpha aggregate. Oke. Sudah ditentukan deskripsinya ya? Sudah ya. Oke. Dilanjutkan lagi ke bagian akhirnya. Buat semenarik mungkin dan sebaik mungkin. Ingat ya. Pertama kerjasama kelompoknya itu juga merupakan penilaian. Hasil proyeknya juga merupakan penilaian. Presentasinya juga nanti dinilai. Kalau memang tak muat di depannya boleh lanjut ke belakangnya ya. Jadi nanti bisa bolak-balik gitu. Kasih presentasi. Jadi tidak masalah misalnya bagian depan. Pakai pena juga lebih bagus ya. Kalau tulisnya takutnya kebesaran enggak. Pena mau potong gini aja. Tapi nggak apa-apa satu lagunya potong di sini. Boleh. Dia nempel kan? Nggak bisa bisa juga. Bisa disuapin. Ada yang temu? Ini aja identitasnya. Itu judulnya itu terus dibuat waktu pengambilan data. Nah, pengambilan datanya kan dari tanggal hari Senin 8 September sampai Kamis 12 September.
relax kembali boleh ya. Ada kesulitan? Belum ya? Ada kesulitan kak? Tidak. Ya. Bisa tinggal balik ya, jadi memanfaatkan boleh bagian belakang. Kalau misalnya depannya terlalu kecil boleh ke belakang. Ya, sama-sama aja nanti kelas semangat ya. Kerjasama ya, kerjasama. Udah sadar buru-buru, pastikan datanya lengkap. Ingat tadi strukturnya dan cara penulisannya. Buat sebagus mungkin, karena penilaiannya bukan hanya hasil dari konsepnya. Kita lengkap ya. Proyeknya pun juga dinilai, presentasinya juga lumayan besar. Ingat tadi ya, penulisannya seperti apa. Tips. Nanti pilih anggotanya yang presentasi ya. Pilih anggotanya yang presentasi. Malatnya jangan lupa dituliskan. Oke, kelompok terong putih sudah sampai di klasifikasi umum. Oh, sampai rawit sudah sampai di definisi umum. Berwarna hijau. Klasifikasi aku sudah sampai di deskripsi bagian. Ini baru gambaran. Gambarnya mana? Dan berwarna Nanti bawahnya tulis gambar bawang merah sama nama latinya. Ya, kira-kira kalau ditampilkan seperti itu, laporan hasil observasinya menarik atau tidak? Lebih menarik? Ya, itu namanya mengaliwahanakan. Dari laporan data yang ada di lapangan itu dialiwahanakan.
menjadi proyek yang lebih menarik dan kreatif. Oke. Semua tanaman ini bukan diada-adakan ya, tapi ini semuanya ada di kebun, betul? Betul ya. Semua ada di kebun, sudah dilakukan pengamatan dari tanggal 8 sampai tanggal 12. Artinya data yang dihasilkan bukan data yang di andai-andai. Jadi memang data sesuai dengan fakta. Waktunya 13 menit lagi. Ya, silakan pastikan hasil diskusi bersama kelompoknya, karyanya selesai tepat waktu. Ingat tadi ciri-ciri tes laporan observasi tepat waktu. Salah satu juga sifat dari pengamat itu harus tenang, tapi selesai dan fokus. Ya. Nah, ini buku Bastiannya. Bastian, coba diperhatikan dulu di catatannya. Oke. Kira-kira sudah benar tidak yang dipekerjakan namanya? Ada waktunya 12 menit lagi. Pakai waktunya yang tersisa 12 menit lagi. Ya, boleh. Bagus tuh. Ini gambarannya, ya. Ada yang ditanyakan boleh ya. Kan ya, setelah ini kita akan lakukan presentasi. Tapi pastikan terlebih dahulu lengkap semuanya. Kasih yang menjelaskan dari A sampai C. Ini bacakan dan baca bukan baca. Presentasi nanti maju semua ya. Tapi nanti ada satu orang yang bertindak sebagai moderator, ada yang sebagai presentator atau yang memberikan presentasi pertama, kedua dan ketiga. Itu kan banyak bagian-bagiannya, dibagi-bagi saja. Jadi satu orang bacakan bagian hasil tabelnya boleh. Ya. Ini secara kesimpulan bisa ya. Jadi selama pengamatan dari bentuk kondisi daunnya ada perubahan nggak? Di garis kesini ada ya. Jadi kan ada perubahan koma dan dari penambahan dan dari yang paling signifikan kan? Yang paling dari ini kan dari positif 50 kan? Mana ini sebenarnya? Ya. Untuk tabel pengamatan itu bisa disimpulkan secara rinci aja ya. Ada perubahannya nggak? Itu nggak usah dibacakan saja. Secara kondisi daun ada perubahannya nggak? Bagus semua nih dari hari ke hari. Mulai itu berarti hari pertama
Berarti ini kan banyak. Iya, secara di hari Senin. Oke, sudah selesai semuanya? Belum? 8 menit lagi ya. Ada 8 menit lagi ya. Oke, 7 menit lagi ya. Iya, banyak ya, batang daun. Disampaikan ke selesai. Oke ya, sebentar lagi perhatikan semua tugas proyeknya apakah sudah selesai semuanya. Karena setelah ini kita akan presentasi. Masing-masing kelompok presentasi. Ya. 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 Oke, waktunya 6 menit lagi. Pastikan semua pekerjaannya diselesaikan dengan baik. Kabelnya sudah, nanti bagi-bagi aja ya, nggak usah traktor. Oke, waktunya 5 menit lagi. Silakan pastikan. Oke, sudah selesai kelompok terang putih? Sudah, kelompok terong sudah, kelompok bawang merah? Belum ya, kelompok cabai rawit? Sudah, kelompok kangkung? Oke, sedikit lagi, tinggal 2 kelompok sudah siap, 2 kelompok lagi belum. Ya, kita lihat. Sampai ke mana? Oke, kangkung sudah? Sekali lagi, oke. Nah, nanti setelah ini pastikan semuanya maju ya, mempresentasikan bagian-bagian masing-masing. Jadi boleh tanya jawab. 3 menit lagi. Ayo, kerjasamanya. Oke, udah selesai. Coba boleh kulihat dalam putih angkat. Oke, bagus. Cabai rawit boleh dilihat, angkat karyanya. Oke, bagus. Kangkung belum selesai ya, 2 selesai, 2 belum. Ayo. Dibantu tempel nih.
Oke. Oh ya, sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang cabai rawit yang kami amati 4 hari. Nanti awaknya 5 menit presentasi. Lanjut. Laporan hasil observasi tentang cabai rawit. Laporan hasil observasi tanaman cabai rawit atau nama latinnya adalah Capsicum frutescens L. Identitas observasi. Kami melakukan observasi ini dari hari Senin tanggal 8 sampai tanggal 11 September 2025. Tepatnya berada di kebun SMK Swasta Bakti Agro Mandiri. Pengamatan ini dilakukan oleh kami kelompok cabai rawit. Oke, naikkan posternya. Nah, oke, lanjut. Atau bantu AI biar Isma tadi kan mempresentasikan. Pegang AI. Oke. Nah, oke. Lanjut. Tujuan observasi adalah untuk mengetahui ciri-ciri, struktur, serta manfaat cabai rawit sebagai tanaman hortikultura yang bernilai gizi dan ekonomi. Pesan lagi Isma. Ya, lanjut. Hasil observasi. Hasil suaranya, Nak. Definisi umum cabai rawit. Capsicum frutescens L. Adalah tanaman hortikultura yang termasuk keluarga Solanaceae. Kami ini bersyukur tidak hanya profesi Indonesia cabai rawit dengan bahasa mudah yang memberikan bantuan masyarakat paling Ada berapa gelas? Nah, oke, lanjut. dua definisi bagian. Oke, Empat, cabai rawit memiliki akar dengan cabai akar serabut yang lebar. Dua, batangnya tegak bercabang berwarna hijau hingga kecoklatan. Tiga, daun berbentuk oval lonjong berwarna hijau. Empat, bunganya kecil berbentuk bintang berwarna putih dan muncul di ketiak daun. 5. Buah cabai rawit berbentuk yang kecil, awalnya berwarna hijau lalu berubah menjadi oranye hingga merah saat Cabai memiliki berbagai manfaat, diantaranya besarkan suaranya. 1. Ya. Sebagai dapur. Lanjut, silakan. 2. Sebagai obat tradisional. Oke. 3. Nilai ekonomi. Kesimpulan. Yang depan, mana depan? Adalah tanaman hortikultura dari Solanaceae dengan buah kecil dan rasa pedas khas. Tanaman ini terdiri dari akar pinggang, batang tegak, dan hijau, bunga putih, buah warna merah ketika matang. Cabai rawit bermanfaat sebagai bumbu masakan, obat tradisional, serta sumber penghasilan bagi petani. Dengan sekian, cabai rawit memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari maupun perekonomian masyarakat. Oke. sekian presentasi dari kami. Tanya, ada yang bertanya tidak? Kami buka sesi tanya jawab jika ada yang bertanya. Oke, ada yang ingin bertanya dari kelompok cabai rawit? Oke. Hah? Cukup? Jelas? Jelas. Tadi apa saja fungsinya cabai rawit? Sebagai pengobatan tradisional, yang kedua bumbu dapur. Tepuk tangan dulu untuk kelompok cabai rawit. Coba boleh sampaikan datanya yang sudah diamati dari hari Senin sampai hari Kamis. Oke, secara rinci jelasnya aja. Nah, dari hari pertama. Dari hari pertama, hari Senin, kondisi daun sangat bagus, juga kebetulan kondisi batang. Tinggi tanaman berawal dari 40 cm, warna buah bunga ada buahnya, observasi karena bunga, kamar penyakit,
batangnya berjamur, berjamur. Oke, batangnya berjamur namanya. Lalu hari kedua, pada saat berbulan, Rasa terus tidak ada yang berubah. Begitu pula dengan batang. Jika berbulan pada tanaman semakin tinggi, bunganya berwarna putih, buahnya sudah mulai menunjukkan buah. Pohonnya berjamur pada masih berbagai batang. oke. Juga ada tiga pada daun masih sehat tapi agak sedikit layu. Sedikit layu. Tapi pada bagian batang masih sangat kokoh. Oke. Juga naik tingginya naik sekitar 52 cm. Buahnya sudah mulai besar. Terakhir, Tanamannya sehat dan sama. 4 hari Kamis tanaman sehat tapi pada bagian daun agak sedikit layu. Itu juga dengan batang. oke. Sudah? Oke, cukup. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Silakan terima kasih. sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut ke kelompok terang putih. Tepuk tangan untuk kelompok terang putih. Suaranya diperbesar ya nak, biar teman-temannya bisa mendengar. Yang lainnya boleh kasih pertanyaan. Terkait dari laporan dari teman-teman kita, boleh diangkat lagi nak? Oke, silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 atau kelompok terang putih. Di sini kami akan mempresentasikan hasil observasi yaitu tentang tanaman terang putih. Atau nama latinnya Solano melomena. Yang pertama itu ada identitas laporan. Judulnya laporan hasil observasi tanaman terang putih. Kami melaksanakannya dari hari Senin sampai hari Jumat. Bisa sedikit kan? Mohon maaf. Ya, agak keturunan kita. Waktu observasinya dari jam 1.40 sampai jam 2.15. Oke. Baru bertempat di kebun SMK Bakti Agro Mandiri dan pengamatnya kelompok terang putih. Yang dua itu ada klasifikasi umum. Tanaman terong putih adalah salah satu varietas dari tanaman terong yang memiliki ciri khas berupa buah berwarna putih. Tanaman ini termasuk dalam famili Solanaceae dan dapat tumbuh baik di daerah beriklim tropis maupun subtropis. Terong putih dibudidayakan sebagai tanaman sayuran karena memiliki rasa yang lezat dan kandungan gizi yang bermanfaat bagi tubuh. Oke, perhatikan temannya. Semua ingat temannya. Oke. Deskripsi bagian tanaman terong putih terdiri atas beberapa bagian utama yaitu akar. Akar terong putih memiliki akar yang tanggulang dengan beberapa cabang akar lateral. Akar ini tumbuh ke dalam tanah dan berfungsi menyerap air serta unsur hara. Akar juga membantu menopang tanaman agar tetap tegak. Kedua, batang. Batang tanaman terong putih tegak, silindris dan berwarna hijau. Keumuman batangnya memiliki rambut halus dan bercabang dengan tekstur agak keras. Daun terong putih berukuran besar, berbentuk oval dengan ujung beruncing dan tapi bergelombang. Daunnya berwarna hijau tua dengan permukaan berbulu. Bunga terong putih berwarna ungu muda
dengan bentuk seperti bintang. Bunga ini tumbuh ketika daun dan termasuk bunga sempurna karena memiliki benang sari dan putih. Buah terong putih terbentuk bulat, telur atau lonjong dengan warna putih mengilap. Kulit buahnya halus dan daging buahnya berwarna putih dengan biji kecil di dalamnya. Buah ini mulai bisa dipanen sekitar 2 bulan setelah masa tanam. Hanya ada yang mau tanyakan tidak? Mungkin cukup sekian dari kami. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, Andini, apa yang ditanyakan Andini? Apa perbedaan pembuatan bendera putih dari hari pertama sampai hari kelima? Oke, apa perbedaannya yang sudah dilakukan oleh tim Merah Putih? Kalau untuk daunnya bagaimana? Ada perubahan? Daunnya ada perubahan. Iya, apa perubahannya? Di hari berapa dia mulai berubah? Di hari ketiga. Di hari ketiga sudah mulai berubah. Jadi hari pertama kedua itu tidak ada perubahan. Kalau untuk tingginya ada perubahan tidak? Bentuknya sedikit. Oh sedikit, hanya beda beberapa 0, sekian senti. Oke, kalau untuk batangnya, buahnya Buahnya bertambah atau berkurang? Oh buahnya tetap, ya. Sampaikan. Bagaimana ini? Tanyakan Fasya. Ini sudah pas? Oke, tepuk tangan untuk kelompok terong putih. Silakan ditutup kelompok terong. Mungkin cukup sekian yang bisa kami presentasikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi untuk terong putih. Lanjut kelompok kampung. Tepuk tangan untuk kelompok kampung. Oke ya, luar biasa presentasinya. Suaranya dibesarkan, yang lainnya ikut mendengarkan, ya. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ini mempresentasikan hasil observasi kampung kami.
ya, karena waktu kita sebentar lagi. Apa Daniel? Apakah kampung liar lebih bagus daripada kampung akar? Oke, kira-kira lebih bagus mana kampung liar dengan kampung akar kalau kelompok kampung? Kalau menurut kami kampung akar ya. Oh, kalau menurut kelompok di depan adalah kelompok kampung akar yang lebih baik daripada kampung liar. Tapi nanti untuk cara detailnya dicari tahu lebih lanjut ya terkait dengan perubahan itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup ya, waktu kita tinggal sedikit. Silakan ditutup, Bastian. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok satu. Oke, lanjut kelompok bawang merah. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan semua pengangkatan bawang merah. Oke. Dari hari pertama sampai hari ketiga. Geser lagi nak, geser. Nah, lurus. Nah, oke, lanjut. Dari hari pertama sampai hari ketiga daunnya masih segar dan buahnya masih bagus. Memasuki hari keempat, daun sudah mulai layu dan buah sudah mulai busuk karena kelebihan air. Oke. Selanjutnya, Di sini ada identitas observasi yang dibacakan oleh Indri. Dina geser sedikit nak, belakang dikit. Nah, oke. Lanjut. Selanjutnya apa lagi? Hari kami melakukan observasi Misalkan Indri. 8 September 2025 sampai hari Kamis Oke. 11 September 2025. Tempat observasi kebun SMK di Ampel Mandiri. Pengamatan kelompok bawang merah. Tujuan observasi untuk mengetahui ciri-ciri, struktur serta manfaat bawang merah sebagai tanaman hortikultura yang bernilai ekonomis tinggi. Definisi umum, bawang merah atau Arabia Ceva varietas agritum adalah salah satu jenis tanaman yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Tanaman ini berasal dari keluarga Liliaceae dan termasuk tanaman semusim. Bawang merah memiliki nilai ekonomi tinggi karena sering digunakan sebagai bumbu dapur dan sekaligus obat tradisional. Oke, silakan. 2. Diskusi bagian akar bawang merah memiliki akar sambung yang berfungsi menyerap air dan cahara Ambil juga. dari tanah. Batang-batangnya pendek dan tidak terlihat jelas karena tertutup oleh beberapa daun. Daunnya berbentuk iris, berongga berwarna hijau dan tumbuh tegak. Umbi bawang merah berbentuk bulat, agak tipis, berlapis-lapis dengan warna merah keunguan. Umbi inilah yang dikonsumsi sebagai bumbu dapur. Bunga bawang merah dapat berbunga bentuk tanda berbentuk bulat tapi tidak selalu muncul dalam setiap musim tanam. 3. Diskusi manfaat. Bawang merah memiliki banyak manfaat antara lain. 1. Sebagai bumbu dapur, digunakan untuk menambah aroma dan cita rasa masakan. 2. Sebagai obatan tradisional, dipercaya dapat menurunkan panas pada anak, mengatasi flu, serta menjaga daya tahan tubuh. 3. Nilai ekonomi. Jadi komoditas pertanian nilai tinggi dan banyak didagangi baik di pasar tradisional maupun modern. Oke, cukup. Sekian presentasi dari kami. Apakah yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Jelas. Oke, silakan ditutup. Sekian. Sekian presentasi dari kami. Kalau kami ada salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, silakan duduk. Oke, kelas 4 DP silakan bantu untuk diambil HP-nya masing-masing.
untuk refleksi. Jadi hari ini kita sudah sama-sama menyelesaikan penugasan kita, itu adalah mengaliwahanakan teks laporan hasil observasi menjadi sebuah karya yang lebih kreatif. Lebih kreatif bukan? Lebih kreatif ya, lebih mudah dipahami. Lebih ya. Oke, sekarang silakan dibuka di grup WA-nya, sudah Ibu kirimkan, Padlet sudah terbuka. Oke, silakan diisi waktunya 2 menit. Ya, silakan. Hanya ada 2 soal itu. Ya, ada 2 soal. Sudah kelihatan situ? Silakan dijawab masing-masing. Nanti akan Ibu nilai sejauh mana pemahaman Anda terkait dengan teks laporan hasil observasi. Yang tidak mau HP tak apa-apa, besok diselesaikan di rumah ya. Oke ya, waktunya tidak lama, kasih waktunya 2 menit. Satu soal 1 menit. Ya. Cukup 2 menit, 3 menit. Oke, silakan dikerjakan. Ada 2 soal ya. Soal itu terkait dengan materi yang sudah kita pelajari. Ya. Sudah ada yang ngirim nih. Nah. Oke, terlebih dahulu. Oke, sudah yang mengirimkan? Siapa yang sudah mengirimkan jawabannya? Oke ya. Sisa 2 menit lagi. Oke, Polit Firefly ini siapa ini? Siapa itu? Oh, Indri. Oke. Ingat ya, ini ada 2 pertanyaan dalam sistem Padlet. Ini karena gangguan sinyal yang tidak bisa kita tayangkan di depan, jadi Ibu bisa lihat ada namanya masing-masing. Oke, sudah? Sudah diisi semuanya? Oke. Sudah? Tidak perlu panjang-panjang, detail aja, singkat, padat, jelas. Oke, waktunya habis. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Sudah diisi? Sudah? Sudah ya? Oke, kita lanjut. Ibu mau bertanya, apakah selama pelaksanaan pembelajaran ini ada menemukan kesulitan tidak dalam menyelesaikan proyeknya? Ada yang ada, coba angkat tangan. Apa kesulitannya? Sulit? Apa sulitnya? Danang, apa kesulitan Danang? Menentukan, oh tidak ada. Yang lain, ada kesulitan dalam pembelajaran teks laporan hasil observasi? Tidak ada. Semuanya lancar? Lancar ya. Jadi yang namanya laporan hasil observasi adalah hasil dari pengamatan secara langsung. Tidak boleh diada-ada. Ya. Jadi laporan data tadi, baik itu terong, baik itu kangkung, bawang merah, dan cabai rawit, itu semuanya berasal dari hasil pengamatan secara langsung. Oke, bahasa yang digunakan bahasa apa, Nak? Bahasa yang baku atau bahasa formal. Strukturnya ada berapa, Nak? 3, 1. Ya, yang kedua? Bagian. Manfaat. Tadi teman-temannya menyatakan itu lengkap semuanya? Lengkap ya. Oke. Baiklah, hari ini bagaimana? Senang rasanya belajar hari ini? Senang, Bu. Mantap, Bu. Yang mantap? Mantap, Bu. Oke, terus semangat belajar bahasa Indonesia. Sekarang Ibu mau bertanya, siapa yang bisa menyampaikan refleksi dari pembelajaran kita pada hari ini? Isma. Oke, silakan Isma. Tepuk tangan dulu untuk Isma. Oke, silakan Isma. Jadi refleksi yang kita dapat pada hari ini yaitu kita tahu tentang apa itu teks LHO, apa tujuan dari teks LHO. Juga kita mendapatkan pelajaran dari masing-masing pengertian tanaman yang telah dipresentasikan dari masing-masing kelompok. Oke, tepuk tangan lagi untuk Isma. Ada lagi yang mau menambahkan? Cukup? Cukup jelas ya disampaikan oleh Isma terkait dari pembelajaran kita pada hari ini. Jadi selain dari apa saja kita dapatkan hari ini, yang pertama kita sudah bisa menulis teks LHO. Yang kedua kita bisa mengaliwahanakan dan sudah tahu arti apa itu yang namanya aliwahanakan. Paham sampai di sini? Paham. Oke, itu penguatan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu berharap pengamatan ini bukan hanya sekedar pengamatan pada hari ini, tapi bisa dapat berlanjut ke pembelajaran selanjutnya. Ini digunakan juga untuk pembelajaran selanjutnya ya, Nak ya. Oke, materi selanjutnya yang akan kita pelajari adalah tentang teks negosiasi. Ya, siapa yang pernah ke pasar? Pernah nawar? Pernah.
maju nih. Indonesia gerak. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, angkat meja kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Amin. Salam kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu minta terlebih dahulu proyeknya kelompok. Silakan kumpulkan dulu, jangan ada yang pergi dulu, jangan dulu. Oke, kumpulkan sini di depan. Ini kelompok merah putih. Yang lainnya tetap berada di sana. Oke, ini kelompok. Oke, cabai rawit. Kelompok kamu. Silakan perhatikan dulu sampahnya kalau diambil, sampah-sampah tadi yang dipotong segala macamnya silakan diperhatikan. Duduk yang rapi, keluarnya nanti satu-satu. Ada sampah coba berdiri dulu semuanya, ambil sampah di sekitarnya. Kalau bantu ambil sampah di sekitarnya. Kalau bantu ibu ambil sampah. Di dalam lacinya ada sampah. Coba lihat dulu. Ada? Oke, buku cetaknya tolong dikembalikan. Satu orang maju ke depan. Ya. Satu orang maju ke depan. Oke. Oke. HP-nya kembali dikumpulkan. Satu kelompok, satu orang yang kumpulkan. Ya. Oke. Nanti keluarnya barengan. Oke. Masih ada sampah? Dan? Tidak ya. Kumpulkan kembali HP-nya. HP-nya semuanya disiapkan sampah-sampahnya. Oke. Oke, kelompok yang paling rapi itu yang keluar duluan. Coba duduk yang rapi. Oke. Oke. 1, 2, 3 duduk rapi. Ya. Silakan keluar.